Halo semuanya, para sobat belajar. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari mengembangkan konsep berpikir sinkronis untuk menganalisis peristiwa sejarah. Tahukah sobat, pelajar semua bahwa dalam mempelajari ilmu sejarah tidak jauh-jauh dengan konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Ilmu sinkronis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Sinkronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sinkronus, yang berarti terjadi secara bersamaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ilmu sejarah memanjang dalam waktu sekaligus juga melebar dalam ruang. Sinkronis dalam ilmu sejarah merujuk pada ruang tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi atau konteks suatu masyarakat, sebab akibat dan korelasi atau pola hubungan atas suatu peristiwa. Situasi dan kondisi yang dimaksud dapat berupa kondisi ekonomi, seperti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, atau dapat mengacu pada profesinya, misalnya sebagai pedagang, petani, dan lain-lain. Kondisi atau konteksnya juga dapat berupa kondisi geografis, misalnya keadaan alam dan sumber daya alamnya. Situasi dan kondisi budaya, suku dan tradisi suatu masyarakat, atau situasi dan kondisi sosial tentang keragaman sosial masyarakat yang dapat dilihat dari pelapisan sosial maupun diferensiasi sosialnya. Berpikir sinkronis dalam belajar sejarah mendorong kalian untuk menjelaskan secara terperinci mengenai konteks atau situasi dan kondisi dari suatu masyarakat, hubungan sebab akibat, hubungan atau korelasi antar faktor. Adapun maksud dari penjelasan situasi dan kondisi atau konteks dapat kalian jelaskan berdasarkan kondisi ekonomi, adat istiadat, struktur sosial, komposisi penduduk, kondisi politik, dan aspek-aspek lainnya. Nah, kali ini para sobat belajar, kita akan menjelaskan suatu peristiwa dalam sejarah, yaitu pada masa kolonialisme, tentang eksplorasi orang-orang Eropa mencari sumber rempah-rempah. Nah, kali ini kita akan menjelaskan dengan judul buah emas yang diperebutkan dunia. Nah, kalau sobat belajar tahu, ada satu benda kecil yang diburu oleh seluruh dunia, bukan berlian maupun permata loh. Bangsa Eropa ternyata rela menyeberangi samudra yang begitu luas hanya untuk mendapatkannya, lalu menjualnya setara dengan harga emas pada waktu itu. Nah, apakah sobat tahu benda apa itu? Ternyata benda yang dicari atau digemari oleh orang-orang Eropa pada waktu itu adalah pala. Nah, buah berwarna kekuningan, berbiji hitam, dan berselaput merah itu menjadi tujuan pendatang dari berbagai bangsa yang menjejakkan kaki mereka di Kepulauan Banda, Maluku pada ratusan tahun lalu. Nah, terus para sobat belajar, bagaimana sih sejarah Pala dan Kepulauan Banda? Nah, ternyata begini kisahnya. Yuk simak baik-baik. Selamat datang di Kepulauan Banda. Mungkin jika bukan karena pala, boleh jadi pulau ini takkan pernah terdengar namanya. Pala adalah jiwa, sejarah, dan ekonomi Kepulauan Banda. Selama berabad-abad lamanya, inilah satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan buah pala. Namun, siapa sangka harumnya buah pala tercium hingga ke negeri seberang, yang dimulai dari menjelang abad ke-6
rempah-rempah ini harumnya sudah mencapai Bizantium, yaitu 12.000 km jauhnya dari Banda itu sendiri. Pada tahun 1000 Masehi, seorang dokter dari Persia, yaitu Ibnu Sina, menulis tentang jansiban atau kacang dari Banda. Nah, para pedagang Arab sudah begitu lama memperdagangkannya dan mengirimnya ke Venesia untuk kemudian dikirim dan dihidangkan ke meja-meja para bangsawan Eropa. Harganya tentu sangat fantastis pada waktu itu. Pada abad ke-14 di Jerman disebutkan bahwa 1 pon pala dihargai setinggi 7 fat oxen atau 7 sapi jantan dewasa yang gemuk. Kesaktian pala pun berlanjut sampai perburuan akan asal-usul pala, ikut mendorong terbentuknya dunia perdagangan modern. Pada 1453, Kekaisaran Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel atau apa yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul dan mengembargo perdagangan yang melewatinya. Padahal selama ratusan tahun sebelumnya, para pedagang Arab melewati kota ini untuk mengirimkan pala ke Venesia. Embargo ini kemudian menghentikan suplai pala masuk ke Eropa. Inilah yang membuat para pedagang dan pengembara lautan Eropa mencari sendiri asal-usul buah pala yang selama ini sering disebut sebagai Flatland atau negeri dongeng melalui rute ke timur. Akhirnya, Christopher Columbus berlayar menyeberangi Samudra Atlantik untuk mencari jalan ke India. Vasco da Gama mengitari Cape of Good Hope pada 1497 dan kru kapalnya turun dari kapal sambil menangis berteriak "For trees and spices", untuk Tuhan dan rempah-rempah. Pada 1511, Alfonso de Albuquerque menyeberang pulau-pulau di Kepulauan Maluku, termasuk di dalamnya Banda. Dia kemudian membangun benteng-benteng untuk mengkonsolidasikan monopoli atas perdagangan pala hingga seabad kemudian. Sampai pada tahun 1605, Belanda datang untuk menyingkirkan Portugis setelah berhasil menaklukkan Ambon pada waktu itu. Untuk memonopoli perdagangan pala dan bunga pala, perusahaan dagang Hindia Belanda atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau VOC membangun pos perdagangan di Banda. VOC juga membuat perjanjian dengan warga Banda yang mengharuskan warga menjual pala dan bunga pala hanya kepada VOC saja. Namun, warga Banda masih boleh menjual hasil buminya kepada pedagang dari Jawa, Makassar, dan juga Inggris. Memasuki tahun 1609, ketegangan semakin memuncak. Admiral Verhoef dari Belanda harus meregang nyawa saat negosiasi dengan warga Banda. VOC pun berusaha menggunakan kekuatan dan diplomasi di tahun-tahun berikutnya untuk menguasai Banda sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, Inggris datang untuk mendirikan koloni di pulau-pulau terpencil yaitu Pulau Run dan Ai pada tahun 1616. Mengetahui hal tersebut, VOC merasa terancam dan menganggap bahwa Inggris berupaya untuk memonopoli perdagangan pala dan bunga pala serta mengusir VOC. 5 tahun kemudian, VOC berhasil menguasai Banda setelah mengirim 2000 tentara lebih dari Batavia yang kini yaitu adalah Jakarta. Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pada waktu itu memimpin pasukan
untuk membunuh ribuan warga Banda. Kekejaman dan perbudakan pertama di Nusantara pun terjadi. Belasan ribu orang meregang nyawa akibat ulah Belanda yang datang dan ingin berkuasa. Di satu sisi, Belanda dan Inggris terus terlibat dalam pertempuran hingga 50 tahun ke depan. Belanda ingin sepenuhnya menguasai Kepulauan Banda, tetapi masih ada Inggris di Pulau Rune dan Ai. Akhirnya keduanya sepakat untuk berkompromi dan tukar guling dalam Perjanjian Breda pada 1667. Inggris bersedia memberikan Pulau Rune ke Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Pulau Manhattan di New York. Perjanjian ini memuluskan monopoli VOC pada perdagangan pala global. Tak butuh waktu lama bagi VOC untuk menjelma menjadi perusahaan terbesar di dunia. Pada tahun 1669, VOC membayar dividen tahunan 40% dengan 50.000 karyawan, 10.000 tentara, dan 200 kapal besar. Sebagian besar adalah kapal perang. Belanda mengamankan monopoli perdagangan pala dengan merahasiakan lokasi Pulau Banda itu sendiri, bahkan dengan membandulkan biji-biji pala yang dijual. Petaka datang bagi VOC pada tahun 1609 ketika seorang ahli hortikultura berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre Poivre, berhasil mencapai Pulau Banda dan menyelundupkan buah pala dan bibit-bibit pohon pala. Prancis kemudian menanam biji dan bibit pohon pala di koloni mereka di Mauritius. Itulah yang menjadi awal kehancuran monopoli pala oleh Belanda. Setelah itu, Inggris berhasil menguasai Banda pada 1796 hingga 1802 dan mengembangkan perkebunan pala di Penang dan Singapura serta daerah-daerah jajahan lain. Pulau Grenada di Karibia, salah satu jajahan Inggris, pada akhirnya menjadi daerah pengekspor pala terbesar di dunia. Terlepas dari kelamnya sejarah buah bernama Latin Mystica fragrans ini, tanaman pala merupakan pohon hutan yang kecil, tinggi sekitar 8 meter dan termasuk dalam famili Myristriaceae yang mempunyai sekitar 200 spesies. Tanaman ini tumbuh baik di bawah keteduhan pohon tinggi lainnya dan menjadi rempah-rempah paling langka di zamannya. Nah, itulah sobat pelajar, contoh dari suatu peristiwa sejarah yang kita analisis secara menggunakan berpikir secara sinkronis. Jadi, pada kesimpulan hari ini bisa kita simpulkan bahwa berpikir sinkronis dalam ilmu sejarah adalah untuk menganalisis suatu peristiwa secara lebih terperinci dan mendalam dan dicari sebab akibat hubungannya dan lain-lain dengan ruang yang meluas namun dalam waktu terbatas. Nah, itulah materi pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya sobat pelajar semua. See you semuanya. Terima kasih.